mulai kejadian yang ditampakin pocong, genderuwo yang matanya merah sama bertaring, kuyang apalagi. Terus di rumah ibu ya Mita bukan mau menghakimi, maksudnya bukan mau menjudge ibu ini pesugihan, bukan. Tapi karena yang sering Mita lihat itu si ibu kos ini tuh beda gitu kan perlakuan, maksudnya kegiatan sehari-harinya tuh beda. Kamu tuh mau dijadiin tumbal, kata pakai. Push di situ. Kepalanya lepas Mang dari badan si ibu ini. Kayaknya ada yang gak beres deh sama ibu kos ini. Tapi emang di situ kaya juga sih Mang. Waktu tahun itu ya hampir 15 kontrakan. Jadi si ibu ini menganut ilmu apa atau pesugihan apa ya? Di balik deretan kamar kos yang berjajar, ada satu kamar yang tertutup samar. Kamar gelap yang tak boleh dihuni orang, menjadi larangan untuk penghuni kosan. Katanya, selalu ada korban untuk kekayaan dari pemilik kosan yang menjalankan ritual. Desas-desus miring pesugihan kos-kosan ini terdengar nyaring di kamar yang dihuni Teh Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, sudah disiapkan narasumber oleh tim MM hari ini. Ada di depan kita namanya Teh Mita. Iya. Kita kenalan dulu ya. Iya. Teh Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik Mang Teh Mita baru pertama kali di Malam Mencekam ya? Iya. Tahu MM dari mana? Apa udah nonton dulu? Udah nonton dulu. Atau baru sekarang? Udah nonton Udah dulu. lama ya? Berapa bulan tuh? Udah lama. Oh berarti subscriber tua ini ya? Iya, cuman HP-nya udah berpindah tangan. Tapi udah udah subrek ya? Udah subrek, udah. Subrek. Oke, terima kasih sudah menjadi subscriber Malam Mencekam. Hari ini Teh Mita punya kisah yang menyeramkan ya. Ini menghantam kehidupannya di tahun 2016 sampai dengan selesai. 2014. Yang serem-seremnya itu? Serem-seremnya itu 2017 di sini. Jadi total berapa tahun penderitaan? 9 tahun lama ya. Teh Mita ini mengalami ketidaknyamanan dalam rumah tangganya begitu ya. Sekarang masih dengan suaminya? Udah enggak. Sudah bubar? Udah bubar. Kenang-kenangannya ada? Ada. Kenang-kenangan disakitinya apa itu? Dipukul sebelah sini, dikata-katain. Masih teringat ya? Lagi kalau udah lihat video yang KDRT tuh kayak kuat bisa. Iya. Berat ya. Nah dalam perjalanan itu Teh Mita pindah ke kos-kosan dan menemui ibu kosnya seorang penganut pesugihan ya, yang melakukan pesugihan begitu. Bisa diartikan gitu karena Mita yang alamin sendiri. Mita yang lihat sendiri dengan begitu awamnya Mita gitu kan. Oh, kayak ada ya orang kayak gitu. Serem sih sebenarnya. Serem. Teh Mita apa kegiatannya sekarang? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Sudah punya putra berapa? Satu. Mau 2. Pasti suami yang baru ya? Ya. Baik. Mudah-mudahan selalu samawa ya rumah tangganya. Amin. Dengan yang baru. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Mita. Jadi gini Mang kejadian itu pada tahun 2014. Mita umur 16 tahun dinikahin siri oleh suami, aku sebut Abi ya. Abi
dinikahin sama Abi itu umur Mita 16 tahun dan suami umur 42 tahun. Oh, jauh berbeda ya umurnya ya? Umurnya jauh. Tapi di situ Mita menerima karena memang Mita juga dari kurang kasih sayang ayah, dan Abi ini ngasih kenyamanan itu, kasih sayang itu, perhatian gitu kan. Setelah itu ya kami berumah tangga. Kami akad di Sidawangi. Dari Sidawangi kami coba mandiri. Berumah tangga seperti halaknya orang lain aja. Ngekos di pasar Jamblang. Setelah itu baru mulai suami suka pulang malam dengan dalih alasan cari kerjaan. Tapi di situ dia mabuk-mabukan, selingkuh, sama judi online. Waktu itu penghasilannya sudah bagus kan? Waktu itu dulu tuh dia punya rental mobil. Kenapa Mita bisa nyaman? Mita pikir kalau Mita berumah tangga, Mita bisa nih nanti sekolah lagi gitu kan. Karena niatan Mita dulu ini juga pengennya sekolah gitu, nerusin cita-cita yang dulu Mita pengen gitu sebelum menikah gitu. Ternyata Mita malah diketemukan sama pernikahan gitu. Setelah itu Mita maksudnya Mita mandiri itu belajar dagang sama Abi tuh, ayo dagang gitu. Suami rentalnya sudah habis, sudah berhenti. Sudah berhenti. Bangkrut gitu. Bangkrut. Jadi jualan barang. Iya, jualan barang, merintis dari nol gitu. Situ Mita dagang gori, kalau bahasa Jawanya ketewel, Mang. Tewel. Nangka itu ya? Nangka ini karena kan di pasar Jamblang tuh pasarnya ulak-ulakan. Berangkat jam 12 malam, pulang jam 5 ya sehabisnya aja. Tapi lebih ininya mah jam 5 pagi juga udah habis setelah subuh. Setelah rumah tangga 1 tahun ngekos di pasar Jamblang, Mita punya anak, Mita masa nipas di situ baru si suami punya utang. Karena pas pagi-pagi itu setelah lahiran Mang setelah lahiran dapat 3 hari pulang dari rumah bidan, Mita lagi nyusuin, aku panggil anak aku Dede. Anak mantan suami kan punya anak 3. Jadi saya mikir udahlah bungsu nih gitu. Jadi aku bilang Dede gitu. Aku lagi nyusuin Dede, udah nyusuin Dede, aku mau mandi, udah mandi, datang debt collector, ketok-ketok. Selamat pagi. Kata Mita, pagi siapa nih gitu kan. Biasanya nggak pernah ada tamu juga dari keluarganya Abi gitu kan. Kaget pas buka pintu, orangnya tinggi gede, orang kan kasar ngomongnya juga. Mana suami kamu katanya gitu. Mita kaget kan, suami saya lagi keluar Pak, kata saya itu gitu. Suami kamu punya utang banyak gitu, bayar pokoknya mah barang yang ada di kosan ini kayak gitu harus saya ambil gitu kan, karena udah jatuh tempo. Boleh tahu berapa nilainya? Kalau nggak salah hampir 25 juta. Jadi itu bukan ke satu debt collector itu aja Mang jadi banyak yang dihutangin dia. Jadi kayak mungkin ya kalau pemikiran saya, dia itu jadi supaya mungkin si jualannya lancar, mungkin minjem gitu, nggak mau nyusahin si istri gitu, biar istri nggak kepikiran, apalagi lagi masa nipas gitu kan. Nah di situ kita mulailah, maksudnya ada apa nih gitu kan. Di situ apa sesudah debt collectornya pulang, kebetulan pas debt collector itu berdiri di situ kayak ngeliatin Mita, Mang kayak ngeliatin, wah maksudnya masih kecil kok udah nikah gitu kan. Di situ karena BB waktu itu Mita masih 40 kiloan pas udah lahiran Dede tuh. Situ Mita masuk ke kosan lagi. Maksudnya ngunci pintu kan, karena takut ada debt collector datang lagi. Nunggu Abi pulang. Di situ Abi pulang sorenya, dulu bawa motor Pega di situ. Pulang ketok-ketok, Mita bilang, Abi ada debt collector kesini, ada Bang Emok kata Mita dulu. Dulu ngomongnya juga ada yang kesini. Ngapain katanya gitu.
Abi punya utang berapa, kata Mita tuh. Tuh TV juga mau diambil, kata Mita tuh. Ya udah jual aja TV-nya, Abi nggak punya uang, katanya gitu. Ini gimana, Mita masih masa nipas, kata Mita tuh, masih sakit, mau kemana? Di situ Abi juga nggak bilang mau pergi pindah tuh, nggak bilang, langsung aja bawa Mita, bawa Dede, nggak bawa baju di situ, nggak bawa baju, kasur juga nggak dibawa di situ. Mita pergi naik dan ternyata Mita dipindah ke kos-kosan yang di Sumber ini. Sumber. Di situ Mita kaget lagi. Kalau sebelumnya kos juga? Ngekos, masih Pindah ngekos. kos-kosan. Pindah kos-kosan. Di situ Mita kayak ditaruh kayak anak kucing. Kayak anak kucing sama mantan suami. Kayak sama Abi tuh, kayak anak kucing. Kamu di sini dulu, nanti Abi sore kesini lagi ambil baju, barang-barang yang di Pasar Jamblang, di kos-kosan Pasar Jamblang. Di situ Mita kayak merenung aja di situ. Ini kenapa gitu? Kenapa nggak bilang bahwa udah deh kita pindah gitu. Jadi dengan alasan pindah itu dia nggak bilang banyak hutang gitu. Padahal Mita di situ udah tahu, oh banyak hutang nih, berarti dia takut ditagih. Di situ di kos-kosan Mita bertahan. Udahlah, maksudnya bertahan karena anak masih kecil. Di situ masih umur 2 bulan. Di situ Mita bertahan, dah diem gitu kan. Tapi di situ juga Mita masih mikir, apa sih nih yang bisa dilakuin Mita nih supaya enggak terus-terusan minta ke suami gitu kan. Mita tuh di situ jualan pulsa di kos-kosan ini. Alhamdulillahnya dapat kos-kosannya juga kos-kosan baru dibangun. Alhamdulillah. Jadi yang belakang mah udah full penuh. Di situ 15 kontrakan. Terus Mita masuk di situ yang bangunan baru tuh ada 5 pintu Mang Aku kebetulan dapat pintu yang kedua. Jadi di kanan sama sebelah kiri, kanan kiri itu udah penuh. Alhamdulillah dapat kos-kosan baru dan di situ Mita betah. Betahnya kenapa? Karena emang lingkungan tersebut juga merangkul. Kayak Mitanya juga sering ngobrol gitu kan sama tetangga tuh. Jadi nggak pernah ngurung diri gitu, walaupun dalam keadaan sebenarnya Mita tuh terpuruk gitu. Nggak, Mita sih cuma punya pikiran Mita harus sehat, harus waras, ada anak gitu. Mikirnya di situ. Mita pas ngekos jualan pulsa, jualan makanan juga gitu kan. Kan sering lalu lalang anak-anak yang sekolah. Kos-kosannya kebetulan belakang puskesmas. Mungkin rame ya, alhamdulillah lalu lalang motor apa, ada yang beli es, ada beli apa gitu. Terus sama mantan sama Abi itu keluarganya ada di situ semua, alhamdulillah dekat gitu. Di situ Mita coba bertahan, lama kelamaan sering ribut. Kejadian sering ribut itu disaksiin langsung sama Dede. Dede di situ sampai nangis kejer Mang nangis di situ. Kalau mungkin bahasa orang dewasa mah, udahlah Umi, Bi, jangan ribut terus. Dede capek, mungkin gitu bilangnya. Tapi di situ Mita bertahan. Ada apa sih ini gitu kan? Mita di sini sabar loh, ibaratnya buat jajan, buat apa, walaupun suami ngasih ibaratnya kecilnya 50.000 dalam sebulan, kecilnya, gedenya 100.000, itu Mita nggak pernah bantah. Waktu itu juga penghasilannya masih kecil Mang nggak ratus-ratusan. Sebulan 50 sampai 100.000 ya? Iya, hampir kalau bisa dihitung 200.000. Tapi alhamdulillah cukup Mang bisa bayar kontrakan, bisa jajan, walaupun ya nggak jalan-jalan kayak orang lain gitu. Tapi Mita nerima di situ. Karena rumah tangga dapat sendiri gitu kan Mang nggak pernah. Gue pengen jadi istri yang solehah, intinya udah gitu, nggak pernah nuntut apa-apa gitu, karena mikir suami juga penghasilannya cuman jualan di pasar gitu kan, nggak gede. Di situ menerima. Dan pas pindah kos-kosan juga si suami juga pindah haluan, jadi supir bis. Tuh, supir bis. Gimana sih kalau supir bis kan? Setelah kejadian yang sering ribut itu Mang Mita di situ mikir kan, sampai anak nangis kejer gitu kan. Mita jadi mikir bertahan apa lepas gitu. Situ Mita istiqoroh Mang istiqoroh dan dapet mimpinya warna gelap semua pokoknya. Mita kan minta sama Allah, ya Allah kalau misalnya Abi ini jodoh sama saya, tolong
beri Mita mimpi warna hijau. Kalau misalnya Mita masih tetap harus bertahan gitu kan. Kalau misalnya Mita harus lepasin, tolong kasih warna hitam. Di situ Mita istiqoroh jam 11 malam, Mita tidur dan pas subuh dikasih mimpi itu. Kasih mimpi warna hitam semua Mang di situ. Mita mimpinya Mita lagi sholat. Di situ Mita pakai baju putih, sholat. Semua orang anak laki-laki itu yang di masjid itu yang di atas warna hitam semua. Di situ Mita bangun subuh sholat gitu. Mita mikir, oh berarti sering kejadian ribut ini si suami nggak bener gitu. Ternyata bener aja Mang dapat WA, abi kamu ada di kafe lagi minum-minuman, lagi main cewek. Kalau bahasa sekarang LC gitu. Ngapain kamu bertahan? Itu si ceweknya, si cewek selingkuhannya itu. Di situ Mita nangis. Kok yang Mita doa, yang Mita minta sama Allah gitu, yang didoain setiap malam ternyata nyakitin Mita gitu. Di situ abi pulang, Mita ngomong sama abi, Bi, kayaknya rumah tangga tuh udah nggak bisa dipertahanin lagi gitu kan. Pertama, abi kalau marah sama Mita sering ngomong kata kasar, anjing, bang, itu kayak udah lumrah Mang Jadi nggak pernah kayak nggak ngehargain Mita. Padahal Mita itu udah sepontang panting itu buat nyari nafkah tuh, buat jajan aja ibaratnya. Nggak ibaratnya nggak jajan kayak orang lain gitu kan, jajan emas, jajan apa gitu. Mita nggak pernah minta itu. Tapi di situ suami tuh nggak ngehargain. Di situ Mita dah pisah. Karena kan suami juga mikirnya, tah ngomongnya gitu Sunda ya Mang tah mana aing teh hayang cenah nikah resmi jeung nyaneh. Tah di dieu cenah aing hanjakal. Ya udah hanjakal mah pergi sana. Pergilah dia. Pergi. Di situ pas pergi dari kos-kosan tersebut Mang ninggalin hutang lagi. Di situ kan Mita ngomong sama yang datang lagi ke kos-kosan, Mita pikir nggak ada urusan, saya bukan istrinya, tagih aja sendiri kata Mita tuh gitu. Dan di situ ya pergi sih yang debt kolektornya itu nggak urusan, karena kan yang ngasih ibaratnya yang ngasih uangnya itu kan ke abi sendiri, bukan Mita yang nerima gitu. Itu Mita bisa di dalam masa idah itu, masya Allah rintangannya Mang malam Jumat Kliwon. Mita di situ, duh ya Allah, kalau udah cerita ini tuh kayak bumbu luka lama, sedih Mang karena di pas Mita masa idah, Mita kerja buat nafkahin anak, karena nafkah anak maksudnya mantan suami ini nggak pernah ngasih uang seperak pun, nggak pernah Mang kayak cek paribahasa 20.000 gitu, jang anakna gitu, ente Mang di situ Mita nangis di situ. Sholat Mita memperbaiki diri, mungkin ada salah di Mita memperbaiki sholatnya, zikirnya terus di masa idah. Waktu masa idah 2 bulan Mita kan juga pendidikannya terakhir SMP. Mita mikir apa ya yang bisa Mita kerjakan selain jualan gitu. Kebetulan pas jualan makanan sama jualan pulsa ini lagi sepi Mang lagi sepi. Situ Mita nyobalah, karena kebetulan kan sama keluarga mantan suami itu akur Mita sih, karena si Dede juga apet gitu, maksudnya deket sama Uwa. Aku bilang Uwa, situ Uwa nawarin, Mita daripada kamu diem di rumah ya udahlah kerja aja di ibu kos. Mita ditawarin sama Uwa. Situ Mita ya udah, kerja apa sih gitu kan, cuman beberes aja, yang masak udah ada, yang ini ada, kamu mau beberes aja, nyapu, ngepel, katanya bersih aja udah gitu, nggak nyetrika nggak gitu kan, nggak disuruh nyuci nggak apa. Jadi gajinya juga kecil Mang di situ, sekitar 400, tapi di situ ya udahlah disyukurin daripada Mita diem diri di rumah gitu kan.
Terus di pas status janda ini ya Mita juga dari tetangga tuh kayak yang diomongin aja gitu, banyak yang ngomongin katanya masih muda udah janda gitu kan. Kata Mita dibiarin aja kan yang ngelakuin, yang beratnya yang ini kan Mita. Di situ Mita ya mulai aja kerja di situ, kerja. Dan pas masuk awal kerja di sini tuh ibu bilang, Mbak kalau kerja di ibu jangan bersihin kamar ibu sama bapak ya, tapi nanti kalau ibu sama bapak nyuruh aja gitu. Oh iya ibu gitu. Mita kerja seperti biasa, Mita kerja di ibu kos. Di situ ibu kos baik sama Mita, baik. Tapi janggalnya tuh pas Mita malam Jumat itu Mang setelah 2 bulan masa idah, bau. Pas Mita mau masuk ke kos-kosan, bau banget Mang Bau pisan. Mita mikir, kebetulan kos-kosan tuh deket sama kuburan. Samping kos-kosan tuh kuburan. Mita mikir, bangke tikus mungkin. Mita masuk lagi, masuk sholat, zikir, ngaji yasin di situ. Mita rebahan, ngerasa sih Mita rebahan di situ. Tapi ternyata Mita kesurupan. Entah kesurupan apa, tapi Mita sih dengar ada yang bisikin ke Mita. Bahasa perempuan orang Jawa. Ngomongnya, "Ndo, kamu tuh orang baik. Kamu nggak pantas di sini." Kamu semangat ya. Mita di situ bangun pan pagi subuh. Bangun subuh. Apa coba Mang rumah udah berantakan, kos-kosan udah berantakan, kamar Mita nggak berbentuk. Yang tadinya kasur rapi kan, kasur tuh ada ranjang, Mita tuh punya ranjang di situ kan. Dan si suami keluar, mantan suami keluar itu nggak bawa apa-apa, cuman bawa baju dia aja. Berantakan. Kerudung yang tadinya di kastok juga pada di bawah semua, barang-barang kayak piring, gelas gitu udah di bawah semua. Pokoknya berantakan Mang Di situ Mita keluar, Mita kan kaget ya kan, bangun tidur, ini kenapa? Anak saya kemana? Di situ, ya Allah Dedi kemana nih? Mita buka pintu, udah ngumpul semua di depan kos-kosan. Mbak kenapa? Mbak semalam kenapa? Habis maghrib, Mbak mencak-mencak, marah-marah. Nyalahin ibu kos katanya gitu. Ibu kos nggak baik, ibu kos jahat katanya gitu. Mita nggak pernah ngomong kayak gitu kata Mita tuh. Dan datang teman Mita, Mbak Rapa Mang bilang katanya gitu. Mbak Mita, Mbak jangan ngelamun, jangan banyak ngelamun. Ngelamunin apa sih katanya gitu. Enggak, karena Mita di situ nggak pernah cerita sama orang lain bahwa Mita sering berantem. Sering apa tuh nggak pernah bilang. Oh pantesan, kata tetangga yang sebelah rumah, yang depan rumah tuh bilang, oh pantesan ada suara bag-big-bug gitu, berarti Mbak lagi marah-marah ya di situ. Kenapa sih Mbak marah-marah baik katanya gitu. Lah saya pikir saya nggak pernah marah-marah, walaupun Mita berantem pun Mita tuh apa ya, kayak udah lebih nggak usah berantem, ngapain, nggak guna sampai anak nangis gitu kan. Setelah itu Mita beres, terus Mita mulai kerja lagi sebagai ART kan di ibu kos. Pas Mita jadi ART tuh alhamdulillah rezeki tuh ada aja buat anak tuh. Maksudnya ibu tuh sering ngasih makanan karena kan kebetulan ibu kos ini selain punya kos-kosan dia juga berjualan Mang pasar Sumber, jualan. Di situ Mita nanya kan, Ibu jualan apa di pasar? Oh ibu tuh kalau jualan jam 12 malam. Kebetulan juga kalau di pasar Sumber itu jualan tuh khusus buat ulak-ulakan. Maksudnya kalau yang perumahan ya ada aja, cuman yang diprioritasinnya yang ulak-ulakan. Yang kalau di ininya mah kaki lima gitu. Dan di situ cina ibu jualan apa Bu di pasar gitu. Nanti kalau Mita gajian mau belilah kata Mita tuh gitu. Kata ibu jualan daging sapi sama daging ayam, gitu. Daging ayam potong. Oh iya Bu, nanti Mita kalau gajian beli ya, gitu kan. Dari situ basa-basinya gitu kan. Dan peraturan yang di ibu kos ini, yang ngerasa Mita janggal,
itu di situ Mang baru mulai setelah Mita kesurupan, terus si ibu ini baru, karena setelah Mita kerja di sini setelah dapat 4 bulan, si ibu kos ini baru nyuruh bersihin kamar. Karena pas waktu Mita pertama kerja dia juga udah wanti-wanti bilang, Mbak bersihin kamar ibu sama bapak, kalau ibu sama bapak nyuruh aja ya, jadi jangan dibersihin sendiri. Kan kalau kerjaan ART kan harusnya, maksudnya semuanya ya, seluruh rumah gitu kan. Di situ Mita ya nurut manut gitu kan, karena di sini Mita kerja gitu, kerja niatnya cari uang gitu. Empat bulan kerja di ibu, dan di situ Mita mau membuka diri. Di situ Mita buka Facebook dan ketemu AA. Aku bilang AA Muhammad yang sekarang aku panggil ayah karena buat Dede kan gitu. Di situ Mita ya ditenangin sama AA sama AA Muhammad, ditenangin, udah sabar, jangan punya pikiran yang gimana. Pokoknya kamu maju ke depan, banyak zikir, banyak sholat gitu, jangan mikirin aja yang udah gitu kan. Di situ Mita mulai komitmen sama AA dan kami menikah. Di situ baru mulai Mita, tapi tetap karena AA kan orang Sumber dan kami di situ masih merintis dari nol lagi gitu kan. AA kebetulan udah punya kerjaan gitu kan, dan Mita tetap kontrak di situ karena ngerasa mau ngapain kalau misalnya Mita pergi dari sini juga mau kemana gitu kan. Karena di rumah di sana gitu kan ada Emih sama kakek di sana. Di pas gitu ya Mita mulai kerja lah seperti biasa, kerja jam 7 sampai jam 12, kerja di ibu kos, nyapu seperti biasa. Dan Mita tuh sering dikasih makanan sama ibu Haji nih. Ibu Haji ini sering ngasih makanan. Di situ juga Mita nggak ngerasa aneh atau gimana, karena Mita udah betah karena lingkungannya dikelilingi orang baik gitu kan. Di situ Mita ngerasa aneh lagi nih pas gajian Mang pas gajian dapat 400.000. Mita kan mau makan enak ya, kan ibu jualan daging, Mita ke pasar nih. Pas kebetulan Mita ke pasar itu habis subuh Mita ke pasar beli daging di ibu gitu, di Bu Haji. Apa coba Mang, udah habis semua, gak ada daging ayam segitu banyaknya habis. Yang kesisa waktu dulu teh krewedan. Ya udahlah ya, ada krewedan juga Mita seneng gitu. Mita tuh beli krewedan kalau nggak salah waktu itu setengah kilo, harganya tuh 25.000, belilah setengah gitu kan. Mita dimasak yang khas Jamblang tuh, yang di kayak di cabe sambal goreng, kayak modelan sambal goreng gitu kan, sambal goreng. Dan itu tuh rasanya Mita pas dirasain, pas lagi panas gitu dirasain bumbunya enak Mang dicecepin tuh enak. Tapi pas udah dingin dimakan sama Dede sama AA, hambar katanya, nggak ada rasa Mang Kata Mita, orang bumbunya udah pas. Enggak Neng, hambar, demi Allah katanya, hambar. Mita ngerasain lagi kan makan gitu di situ bertiga, iya hambar di situ. Nah pas malam Jumat Kliwon, Mita mau masuk kos-kosan habis dari taman waktu itu sama AA. Di depan kos-kosan itu apa coba Mang ada sosok tinggi hitam, tinggi banget segini kalau nggak salah. Di sini segini, matanya merah, melotot ke Mita, matanya merah, sambil ininya taring, giginya taring gitu. Tadi situ kaget. Lari di situ Mita. Astagfirullahaladzim gitu kan, sambil ke depan. Mita ke Wah, itu di depan kos-kosan Mita ada orang tinggi besar, matanya merah, ininya bertaring, sambil gemeter di situ.
gemeter gitu situ. Tuh nyamperin gitu, kenapa gitu. Ada itu, ada sosok matanya merah itu apa katanya gitu. Udah nggak ada apa-apa kata tuh. Mungkin juga diam-diam itu udah memperhatiin kan, gelagat kenapa sih nih istri gitu kan, kok makin hari makin kayak banyak aja gitu yang waktu dulu dia, maksudnya Mita juga cerita waktu kesurupan itu kan cerita. Jadi pas setelah Mita sama AA nih banyak sosok-sosok yang ganggu gitu datang gitu. Setelah itu ya Mita seperti biasa lagi kan, ditenangin sama Uwah, nggak ada apa-apa, tenang aja gitu. Di sini nggak ada apa-apa, di sini aman. Di situ Mita balik kos-kosan, udah nggak ada sosoknya. Udah sosoknya nggak ada, Mita mau masuk kamar mandi lagi nih Mang E. Sosok apa coba Mang E? Pocong. Di situ mukanya hancur, hitam. Yang kan kalau pocong kan ditali gitu kan. Di situ Mita langsung tutup pintu kamar mandi, Mita lari. Di situ. Lari keluar. Pasnya kebetulan ada Mbak lewat, langsung aku rangkul. Pokoknya karena takut itu, ya Allah, takut. Mita tuh meluk Mbak, takut Mbak. Di kamar mandi Mita ada pocong. Pocong apa sih Mbak? Pocong apa? Takut pokoknya Mbak. Saya ini lama loh di sini, nggak pernah ada apa-apa. Kok Mbak kayak ngerasa sering dihantuin? Kenapa Mbak tuh kenapa? Tanya gitu. Mbak bikin salah ya? Gitu. Enggak Mbak, saya nggak bikin salah. Situ ya udahlah berapa menit nunggu hati aku reda. Di situ aku masuk dan AA pulang kerja. Setelah kejadian yang Mita ketemu pocong yang di depan kamar mandi, yang di dalam kamar mandi itu Mang E, Mita disuruh bersihin sama ibu kos, bersihin kamar ibu sama bapak. Dan itu kejadiannya pas jam 9 pagi. Jam 9 pagi Mita naik ke atas kan, karena kebetulan kamar ibu kos ini ada di atas ya Mang E. Ke atas, Mita naik ke atas sambil bawa sapu sama pangki dari bawah kan. Buka. Kan otomatis dikunci kan, kuncinya udah ibu wanti-wanti di bawah, di meja bawah. Mita ambil, Mita buka, cekrek. Mita pas buka, apa Mang E? Bau bangke situ. Padahal kata Mita, oh iya pantesan, mungkin karena udah lama nggak dibersihin ya Mang E ya. Jadi ada aroma-aroma yang nggak sedap. Tapi Mita mikir, mungkin dari plafon kali, gitu kan. Tak udahlah bersih-bersih biasa. Dan aneh juga Mang E di situ. Di kamar di pojokan yang dekat meja rias ibu itu ada kayak semacam dupa. Di situ dupa, keris sama bunga-bunga Mang E. Kata Mita, kok Ibu Haji kok kayak gini ya, Ibu Haji sama Bapak Haji gitu kan. Maksudnya kami kan agama Islam, kok ada dupa kayak semacam apa ya, kayak udahlah di situ Mita nggak mikir negatif, nggak mau gitu kan. Udahlah lo staying gitu, kita bersih biasa gitu kan. Dan di situ ibu baru pulang dari pasar. Ibu kan suka pakai celemek, pakai daster gitu. Rapih lah kalau dari pasar gitu. Di situ ya Mita ngobrol biasa. Tapi Mita nggak ngomong ada bau-bau yang bau menyengat itu, sampai Mita ngerasa mual gitu di situ. Mita turun ke bawah dan Mita ngomong sama ibu, Bu, udah bersih, udah beres semua, Mita izin pulang ya. Setelah izin pulang, Mita dibawain sayur, kalau waktu itu sayur sama nasi gitu, makan buat Dede sama AA gitu. Udah setelah itu Mita turun. Di situ Mita baru bercerita lagi sama AA. Kok di kamar ibu sama kamar bapak bau banget gitu kan, ada apa gitu. Kok kayak waktu Mita kesurupan waktu sebelum sama AA, kata Mita tuh baunya percis sama Mang E, bau banget itu. Kata AA, udah jangan punya pikiran negatif, istighfar kata AA tuh. Ya gitu. Setelah kejadian yang itu ya Mita seperti biasa nyapu lagi gitu kan, jadi ART gitu. Di situ pas hari Selasa Kliwon lagi Mang E, ibu nyuruh
Ibu nyuruh bersihin kamar ibu sama bapak ya. Nanti pas ibu pulang udah bersih gitu. Mita naik ke atas lagi. Di situ pas Mita mau buka pintu, apa coba Mang aneh banget. Ibu tiba-tiba keluar dari kamar. Ibu keluar dari kamar dengan, kalau ketemu Mita kan hari-hari biasa, apalagi ngecek kontrakan gitu kan Mang pakaiannya rapih, berhijab, ya kan, pakai emas, pakai apa ya gitu. Mau buka, tapi ibu udah keluar duluan. Di situ penampilannya aneh banget Mang Rambutnya nih, kalau dibilang rambutnya tuh apa ya, keriting, tapi nggak keriting gitu. Pokoknya acak-acakan aja, keriting gitu rambutnya, pokoknya acak adul gitu ya, acak adul gitu kan. Terus bajunya juga aneh, kayak pakai gamis tapi bukan gamis, tahu lah. Terus di situ juga Mita aneh, kan ibu tuh pakai kalung emas yang apa ya, bandulnya kan segede gini ya, segede gini di sini. Tapi di situ tuh ada darah Mang di sini ada darah. Mita otomatis nanya dong sebelum bersihin kamar, ibu kenapa ini ada darah di sini gitu kan. Setelah itu ibu ngomong, oh enggak, ini habis motong daging. Tapi penglihatan Mita, Mang penglihatan Mita itu si darahnya darah ati, warna masih seger Mang gimana sih darah seger di sini? Kecium nggak bau amisnya? Bau amis banget di situ. Mita mikir, iya mungkin habis potong daging, terus langsung masuk kamar gitu kan. Ya udah di situ Mita beres seperti biasa, nyapu apa gitu kan, bersihin kasur gitu. Setelah itu Mita tutup pintu lagi. Dan setelah Selasa itu Jumat Kliwonnya, ketemu lagi Jumat Kliwon, ibu nyuruh lagi. Berarti setelah 4 kalian ibu nyuruh lagi bersihin kamar. Di situ jam 11 siang mau duhur, kita buka pintu di situ. Astagfirullahaladzim, Mita buka pintu kan kedengeran gedebuk-gedebuk gini di kamar. Suara apa nih gitu kan. Tadi bilang ibu nggak ada di kamar kan, bilang ibu nggak ada di kamar, tapi kok ada suara-suara, kata Mita gitu. Mita nggak mau, nanti pas bersihin kamar ada ibu lagi atau lagi ngapain sama bapak kan. Mita kan takut gitu. Mita tuh ngintip Mang di bolongan pintu. Kebetulan pas bolongan pintu itu kunci kalau dilepas tuh bisa kelihatan, di kamar tuh bisa kelihatan. Kalau bahasa Sundanya noong gitu. Pas di situ aku ngelihatnya apa Mang Ibu Haji ini lagi jongkok Mang Orang jongkok gimana sih? Kata Mita mikir gini, oh lagi sholat ini kali duha. Tapi nggak pakai mukena di situ, nggak pakai mukena. Tapi si ibu lagi jongkok di bawah. Ini kan kasur ya Mang ini kasur. Terus di sampingnya kan ini lemari, di sininya tuh kayak gelar. Dulu tuh apa ya? Gelar ini Mang kayak kain gitu. Tapi kelihatannya bukan kain, kata Mita sih bukan kain kayak sejadah, bukan, kayak kain warna hitam gitu. Kalau ngelihat Mita tuh si ibu itu tuh kayak mau berdiri gitu kan, tapi ternyata yang keluar duluan gitu kuyang, tahu kuyang Mang yang kepalanya kayak melayang gitu kan kepala. Terus si organ ininya kelihatan Mang itu dari si ibu kos itu, ibu Haji itu. Mita kaget di situ. Astagfirullahaladzim, itu sosok apa gitu kan. Ternyata apa Mang push di situ. Kepalanya lepas Mang dari badan si ibu ini, lepas. Ada kepala, terus organ dalamnya kelihatan Mang di situ. Ada ginjal, ada jantung, ada usus 12 jari di situ. Di situ Mita kaget. Pas sosok itu kuyang tersebut keluar dari badan ibu tuh Mang bau amis. Karena ngelihatnya tuh darah cucuran, gimana sih orang, mungkin setan yang seperti itu kan ngeluarin bau amis. Bau pokoknya Mang di situ mual, muntah. Pokoknya astagfirullahaladzim sih, astagfirullahaladzim sih. Mita nggak berani buka pintu. Mita kayak terpenganga aja,
Astagfirullahaladzim, itu tadi apa? Itu tadi apa? Itu tadi apa? Gitu kan. Di situ Mita sambil gemeter pegang sapu. Gini. Si sapu itu saya bentar. Terus di situ Mita tenang gitu. Bukan apa-apa gitu. Mita ngetuk-ngetuk pintu. Dan si ibu keluar. Ada apa Mbak? Tadi ibu nyuruh bersihin kamar Bu. Ya sambil gemeter itu. Terus ibunya bilang, kenapa gemeter? Enggak itu. Tapi di situ ibunya juga masih ada darah di sini. Karena kan waktu pertama kali ibu keluar kamar, yang rambutnya acak-acakan itu ada darah di sini lagi kan. Percis di situ di atas bandul kalung, di sininya tuh darah lagi, darah seger lagi. Baunya amis banget gitu. Mita ngerasa kenapa sih ibu tuh ya? Tapi ternyata ibu bilang lagi habis potong daging. Padahal kan tadi barusan Mita ngelihat maksudnya sama mata Mita sendiri itu ada sosok yang jantungnya di luar, itu yang ginjal itu. Astagfirullahaladzim, di situ Mita, ya udah Mbak bersihin aja gitu. Ibu mau mandi ke bawah gitu. Soalnya kamar mandi yang di sebelah kamar ibu rusak. Di situ Mita buka pintu. Apa Mang bau amis itu belum hilang-hilang. Waktu pertama bersihin kan bau banget. Kenapa sekarang bau amis? Kata Mita, bertahan, bismillah. Kamu di sini kerja, udah gitu. Tapi di situ yang di pojokan itu yang dupa itu ya Mang yang ada bunga, ada dupa, ada keris itu berubah Mang tatananannya tuh beda. Tadinya kan dupa di sini, terus ini kan kayak nampan gitu ya Mang ini bunga, ini dupa, ini keris gitu. Tapi itu berubah. Kayak dupa di depan, yang nampan bunga-bunga itu di belakang, kerisnya tuh di atas bunga-bunga tersebut Mang Kata Mita, udahlah biarin gitu kan. Itu kan urusannya Bu Haji, bukan urusan Mita gitu. Mita di sini kerja udah nyapu seperti biasa. Tapi itu bau amisnya itu belum hilang-hilang Mang Di situ Mita, astagfirullahaladzim. Di situ Mita mau muntah Mang mau muntah, cuman ditahan-tahan. Udah selesai semua, Mita turun lagi. Ibu kebetulan ada di depan ini, tapi si penampilan ibu udah beda lagi, udah pakai hijab panjang kan, hijab syar'i, kayak gamis. Di situ ya Mita izin, ibu Mita mau pulang ya. Iya Mbak, sana pulang. Mita pulang ke kos-kosan. Di situ Mita ngahulang Mang bahasa Sundanya mengahulang, sok mikir gitu Mita teh. Kok kayak ada yang aneh gitu kan. Di situ Aa pulang habis maghrib, kebetulan ada kerjaan di kantor gitu kan. Mita ngobrol sama Aa, kayaknya ada yang gak beres deh sama ibu kos ini. Kenapa? Udahlah, jangan banyak istighfar aja kata Aa gitu. Kayak nggak nanggepin lah kalau Mita ngobrol gitu. Setelah itu ya Mita mikir, udahlah sholat aja kayak biasa gitu kan, minta sama Allah, Mita tuh zikir, sholat malam di situ. Di situ Mita tidur. Setelah tidur paginya Mita kerja lagi Mang kebetulan pas kejadiannya itu malam Jumat lagi ketemunya. Berarti setelah Mita 6 bulan kerja di ibu kos. Bersihin kamar lagi, dan di situ pas buka pintu lagi bau apa coba Mang Bau bangke, tapi baunya tuh kayak campur aduk, kayak bau amis, bau pokoknya bikin mual, muntah, kayak makanan busuk tapi entah apa gitu. Saya juga bingung di situ Mang bingung di situ. Udahlah bersih-bersih lagi seperti biasa. Mita masuk ke kamar. Di situ kan malam Jumat Kliwon ya Mang Di situ astagfirullahaladzim, Mita mau masuk kamar setelah mandi. Apa coba Mang Sosok kuyang lagi Mang nampakin diri di atas jendela kamar kosan Mita. Tapi ini lebih serem. Kuyangnya
kan kalau kuyang melayang ya Mang Mita ngelihat sama mata Mita sendiri itu melayang di depan jendela. Waktu itu gorden itu warna hijau Mita tuh. Di situ jelas banget Mang sosok kuyang ini nih, matanya merah, mukanya hitam, dan kuyang tuh yang ginjal, terus ati, jeroan iya, sama usus 12 jari itu bercucuran darah Mang bau amis di situ. Mita pas mau sholat gitu kan, Mita langsung lari di situ. Di situ Mita teriak, astagfirullahaladzim. Di situ Mita iniin pintu ya, narik pintu gitu kan, karena saking takutnya gitu kan. Mita keluar kosan gitu. Di situ langsung masuk, karena kebetulan pas di situ baru pulang kerja. Ngelihat ke kamar udah nggak ada, dikejar lah sama siapa sih gitu yang gangguin istri saya. Dikejar pas kebetulan si sosok tersebut yang melayang itu, si kuyang yang melayang itu ke kuburan Mang Hey. Karena kan di kuburan itu kebetulan ada selokan ya. Kalau selokan udah di kota kan hitam kan. Di situ kata AA gitu kan, karena Mita di situ udah nggak ada daya, maksudnya lemes. Orang mau sholat ditampakin sosok kayak gitu Mang lemes, ya Allah, lemes banget di situ. Mita cuman bisa sama Mbak yang di sebelah rumah tuh kayak, Mbak sabar ya, istighfar gitu. Mita istighfar aja di situ. Mita di situ kayak mau pingsan tapi nggak pingsan gitu kan. Di situ tuh Mita duduk gitu. Tuh balik lagi ngomong gini, sosoknya ngisep itu Mang sosoknya ngisep itu Neng, katanya ngisep comberan gitu. Di situ Mita, kenapa sih kenapa sosok itu tuh selalu ngampirin Neng salah apa, katanya gitu. Kata tuh, ya udah gini aja, ayo kita ke Pak Kiai gitu. Kebetulan Pak Kiai ini guru AA gitu kan, guru spiritual gitu kan. Tanpa ngomong basa-basi, karena pas kami rumah tangga sama AA Muhammad nggak pernah ke guru apapun. Jadi kami rumah tangga tuh ya biasa aja gitu, minta sama Allah gitu. Ternyata AA bawalah kami ke guru di Kuningan tepatnya, Pak Kiai. Aku bilang Pak Kiai, aku konsul di situ. Pak Kiai, Mita nih pas di kos-kosan ini, tapi setelah cerai sama abinya Dede gitu kan. Nah itu situ Mita cerita sama abinya Dede, dan di situ mulai kejadian yang ditampakin pocong, genderuwo yang matanya merah sama bertaring, kuyang apalagi. Terus di rumah ibu ya Mita bukan mau menghakimi, maksudnya bukan mau menjudge ibu ini pesugihan, bukan. Tapi karena yang sering Mita lihat itu si ibu kos ini tuh beda gitu kan perlakuan, maksudnya kegiatan sehari-harinya tuh beda. Kayak ada semacam sesajen gitu Mang sesajen kayak keris, dupa, terus bunga kayak gitu, bunga 7 rupa gitu. Itu apa sih Pak Kiai? Mita takut. Mita di sini di kos-kosan Bu Haji ini Mita kerja, emang kerja. Mita tuh Mang Mita kerja, dan Mita tuh nggak pernah punya pikiran negatif sama orang. Tapi kenapa orang-orang tuh kayak nggak seneng sama Mita? Kenapa sih Mang gitu kan? Pak Kiai kenapa sih gitu? Kata Pak Kiai itu bilang, Nok, yang sabar ya, katanya gitu. Aku Pak Kiai lihat di sini ternyata mantan suami kamu. Kenapa mantan suami kamu nggak mau nikahin resmi kamu? Karena kamu tuh mau dijadiin tumbal, kata Pak Kiai. Mau dijadiin tumbal. Dan kebetulan kan suami kamu judi online ya. Iya Pak, iya Pak Kiai, judi online, terus sering kasar sama Mita di KDRT terus.
KDRT verbal, KDRT fisik Mang di gitu Mita jelasin gitu kan. Setelah itu Pak Kiainya bilang, ternyata ibu kos ini pesugihan Nok, nanya gitu. Pesugihan dan ada kaitannya sama mantan suami kamu. Kalau ininya mah kong kali kong, karena suami kamu butuh uang buat dia hidup setelah pisah sama kamu. Dan kebetulan si ibu kos ini kan selain punya kos-kosan sama jualan di pasar, dia juga pesugihan. Jadi supaya dapat uang banyak dia juga pesugihan Mang Di situ Mita kaget, di situ kaget. Kok bisa saya jadiin tumbal, sedangkan Mita di sini dulu kan diangkat, ibaratnya dinikahin sama Abi itu nggak ada masalah apa-apa, gitu kan. Mita kaget di situ Mang Kata Pak Kiai bilang, Nok nggak usah punya dendam apa-apa, apalagi sama orang-orang tersebut. Nok sabar, kalau ngerasanya Nok nggak betah di kosan, pindah aja, nggak usah di situ lagi. Udah coba pindah dengan ibaratnya niat baik aja. Di situ Mita pulang dari Kuningan sama AA, pulang dengan dalam hati tanya dong, AA, kok jadi Mita sih yang jadi tumbalnya? Kenapa? Mita salah apa? Udah sabar, kata tuh sabar. Mungkin Allah lagi nguji kita gitu. Di situ Mita pulang ke kosan, Mita ngomong sama AA, Neng udah nggak betah di sini, pengen pergi aja. Dan di situ AA ngasih kejutan, ayo kita pindah. Dan kebetulan AA udah beli rumah dan Mita gak usah kerja lagi, karena kebetulan alhamdulillah Mita lagi ngandung 1 bulan kalau nggak salah, ya 1 bulan. Di situ Mita izin sama ibu, tapi aneh lagi Mang si ibu ini tuh, ibu kos ini nggak boleh izinin Mita keluar. Dalam bahasa ini kan Mita ngomong ya pagi-pagi pas mau berangkat kerja seperti biasa gitu, Mita tuh izin sama ibu, Mita mau izin ya nggak kerja lagi di ibu, karena suami Mita yang baru sekarang pindah tugas. Mita alasannya gitu dengan bahasa halus kan, nggak mungkin kasar gitu kan. Tapi ibunya bilang gini, kamu jangan pindah dulu, soalnya cari ART kayak kamu tuh susah, katanya gitu Mbak, tetap di ibu ya, katanya gitu. Tapi Mita di situ udah nggak mau, karena ngerasa kayak udah nggak aman aja. Maksudnya Mita masih percaya sama Pak Kiai, omongan Pak Kiai kan, kamu lebih baik kamu pindah, jangan bertahan di sini gitu kan. Dan di situ Mita nggak bisa ibu, Mita harus ngikutin suami kan pindah tugas. Setelah itu Mita pergi dari kos-kosan tersebut, cuman nggak dulu tuh kebetulan ngasih, karena kan belum full 1 bulan kan, biasanya kalau gajian bulanan. Di situ ibu ngasih cuman 100.000 Mang Di situ juga dengan ada bahasa, kalau kamu pergi dari kos-kosan di sini, kamu bakal, kalau Mita dengar ya, kamu bakal ibaratnya pasti pindah lagi ke sini gitu. Di situ Mita coba bismillah, gak mungkin lah, ngapain bertahan di ruang lingkup yang sama orang pesugihan gitu kan. Mita nggak mau di situ. Di situ Mita izin pamit dan nerima uang 100.000 kan, harusnya sesudah kan itu udah 3 minggu ya Mang harusnya kan kalau misalnya dihitung mah ya 200.000 lah gitu kan. Tapi ini ngasih 100.000 dengan bahasa, kamu kalau ini juga kesini lagi, nggak boleh kemana-mana, seolah-olah ya gitu kata Pak Kiai, kamu itu mau ditumbalkan. Situ Mita udahlah, nggak apa-apa, mau 100.000 mau apa, yang penting dibayar gitu kan Mang Situ Mita bismillah, Mita pindah packing dan sekarang netep di perumahan gitu. Mita punya rumah sama alhamdulillah. Jadi si ibu ini menganut ilmu apa atau pesugihan apa ya? Pesugihan kalau kata Mita sih kuyang tersebut mungkin. Kuyang? Iya. Kalau kuyang kan akan menumbalkan orang untuk kecantikannya ya. Kalau ini kekayaan. Kekayaan, tapi emang di situ
Kaya juga sih Mang, karena kontrakan hampir waktu tahun itu ya hampir 15 kontrakan. Itu Emang cantik ya si ibu itu? Menarik begitu? cantik, menarik, gemuk, cantik banget. Suaminya masih ada? Suaminya masih ada. Kalau sekarang usahanya nambah lebih maju. Terakhir ketemu lagi kapan atau melihat kos-kosannya? Belum berani. Belum pernah kesana lagi? Belum. Setelah kejadian itu Mita mikir kubur dalam-dalam. Karena AA tuh sering berpesan jangan nengok ke belakang, tapi nengok ke depan. Nggak pernah lewat lokasi itu lagi ya? Nggak. Jadi lewat juga cuman ke depan puskesmas aja, nggak berani ke dalam, nggak berani. Iya. Nggak berani. Oke. Akhirnya alhamdulillah selamat ya. Ya. Anak juga selamat semua. Selamat alhamdulillah. Sekarang bahagia ya. Amin. Harus. 16 tahun. Bagi kebanyakan remaja adalah masa bermain, bercanda, dan mengejar mimpi. Tapi Mita memilih jalan yang berbeda, yaitu menikah di usia muda. Yang ia bayangkan sebagai kebahagiaan, ternyata berubah jadi mimpi buruk. Saat teman-temannya menikmati masa muda, Mita harus mengandung 9 bulan. Dengan segala rintangan harus ia hadapi sendirian, termasuk perlakuan buruk dari suaminya sendiri. Tak pernah terbayangkan oleh Mita harus melewati fase itu di dalam hidupnya. Menyesal? Sudah pasti. Tapi Mita tahu, masa lalu tak bisa dihapus. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadikannya pelajaran.